Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiqil A'la, NIM 2051050010020. Di sini saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tentang apa sih itu pengantar ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro di sini berasal dari kata oikos dan nomos, yang artinya itu rumah dan aturan tatanan atau hukum. Jika digabung adalah pengelolaan rumah tangga dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu apa sih definisi ilmu ekonomi. Sudah Bapak jelaskan juga tadi menurut Adam Smith. Saya sangat setuju dengan penjelasan Bapak tentang definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Tetapi saya di sini hanya menambahkan referensi pengertian ilmu ekonomi menurut Alfred Marshall, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari kita. Dari dua penjelasan definisi ilmu ekonomi ini kita bisa lebih gampang mengerti apa itu definisi ilmu ekonomi, yang ternyata apa yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah ilmu ekonomi. Terus yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi di sini dibagi menjadi tiga, yaitu secara deskriptif, ilmu ekonomi secara deskriptif, ilmu ekonomi secara terapan, dan ilmu ekonomi secara teori atau ilmu ekonomi teori. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau suatu negara pada masa tertentu. Contohnya di apa yang sudah dicontohkan sama Bapak Wadud, yaitu ekonomi pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang teori ekonomi dalam suatu rumah tangga atau suatu rumah tangga produksi secara khusus. Dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi teori, yaitu membahas gejala-gejala yang timbul sebab akibat perbuatan manusia itu sendiri dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro ini menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar itu sendiri. Yang terakhir yaitu konsep dasar ekonomi makro. Pada konsep ekonomi makro di sini ada 7 konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama itu pendapatan dan pengeluaran, yang kedua itu pengangguran, yang ketiga itu uang dan fungsinya, yang keempat itu inflasi dan deflasi atau naik turunnya harga barang, yang kelima itu permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam itu keseimbangan IS dan LM. IS itu pasar barang, LM itu pasar uang, dan yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Dari penjelasan Bapak pada materi
pengantar ekonomi makro di sini, pengantar ilmu ekonomi makro di sini saya sangat mudah memahami dan setuju apa yang sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh Bapak tadi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.